Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Oh my god! Tapi bohong. One hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next. Gimana mbak? Bingung. Oh ini mbak yang tadi yang mau baru konseling hari ini. Iya. Baik, silakan duduk mbak. Silakan. Baik. Mbak. Gimana mbak? Perkenalkan, nama saya Linda. Saya sebagai konselor yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu nama mbaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Fea. Bagaimana kabarnya Mbak Fea hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Baik Fea, saya mau kasih tahu kalau apapun yang kita omongkan di sini akan dijaga kerahasiaannya. Apa tujuan Mbak Fea datang berkonsul hari ini? Menceritakan hubungan saya dengan teman saya. Oh baik, terima kasih. Boleh cerita lebih lanjut? Apa sih yang membuat Mbak Fea ketergantungan sama mantan? Saya ingin menceritakan hubungan saya dengan mantan saya. Saya masih bergantung kepada dia. Baik, terima kasih. Boleh Mbak Fea ceritakan lebih lanjut kronologinya? Seperti ini, Kak. Kalau mantan saya kalau nggak ada kabar, saya pasti nyariin dia, terus pikirin dia. Intinya pikiran saya itu sudah overthinking sebarang gitu loh, Kak. Pokoknya saya memikirkan dia berbuat yang aneh-aneh di belakang saya. Mungkin saya juga orangnya kan itu gampang kepikiran gitu loh, Kak. Gampang negatif thinking juga ke dia. Oh berarti Mbak Fea ini overthinking berlebihan setiap Iya. hari. Kalau Iya. dianya nggak kasih kabar. Benar ya gitu. ya, Kak. Jadi ketika dia tidak membalas chatnya Mbak Fea ini nggak tenang. Iya. Pikirannya Mbak Fea itu kayak overthinking terus gitu ya Mbak. Iya. Saya memahami hal itu. Kira-kira apa yang Mbak Fea saat ini mendapatkan balasan atau kabar dari dia? Yang saya rasakan itu cemas, sedih, terus ada pikiran saya takutnya dia sudah
tidak apa ya, sudah tidak memberikan salah lagi, tidak memberikan salah lagi gitu loh kak. Jadi ada perasaan takut seperti itu ya? Iya. Padahal kami sudah putus, tapi saya masih memikirkan dia. Terima kasih Mbak Fea sudah jujur dan mau menceritakan kepada saya. Menurut Mbak Fea, sejak kapan perasaan itu muncul? Sejak kami bersama, saya terbiasa apa ya, terbiasa kalau ada masalah selalu cerita ke dia. Kalau ada hal-hal yang menurut saya itu berlebihan, pasti aku menceritakan ke dia. Kalau saya sudah menceritakan ke dia, pasti saya akan merasa lega, aman gitu loh kak kalau dengar sama dia. Baik, jadi selama ini hubungannya itu berlangsung ya? Iya. Kayak terbiasa menjadi dia sebagai teman untuk cerita begitu ya Mbak? Iya. Ya, lanjut. Sekarang kalau tidak ada dia lagi kayak merasa benar-benar hilang gitu loh kak. Udah gak ada sama-sama. Wajar jika kehilangan seseorang yang pernah dekat sama kita dapat menimbulkan rasa sedih, rasanya kayak hati itu kayak nggak tenang. Ketika sebelum mengenal dia itu Mbak Fea ada kegiatan apa Saya yang membuat Mbak Fea tuh seneng begitu? sebelum kenal dia, saya suka meluangkan waktu kayak olahraga badminton, terus nonton TikTok, baca novel, terus gue bersama teman-teman gitu aja. Bagus banget. Apakah kegiatan-kegiatan itu masih sering berlangsung sampai sekarang? Waktu sekarang tidak kak, karena saya lebih kayak memikirkan ke dia ini terus. Saya melihat bahwa banyak sekali waktu yang Mbak Fea keluarin untuk dia. Tapi bagaimana jika Mbak Fea itu mencoba kegiatan-kegiatan yang dulu Mbak Fea pernah lakukan yang membuat Mbak Fea bahagia? Mungkin saya akan mencobanya lagi, itu tidak tahu kapan, mungkin besok atau kapan, tergantung mood juga sih kak. Tapi menurut Mbak Fea, ketika Mbak Fea berkegiatan lain selain melihat media sosial, itu Mbak Fea tuh ngerasanya tuh gimana rasanya Mbak Fea? Media sosial Ya, ya rasanya ya biasa aja kak, kayak mungkin kenapa saya masih lebih fokus ke dianya, mungkin saya juga susah untuk melupakan dia itu loh kak. Makanya kalau saya pengen aktivitas yang lain-lain terus satu kayak mut-mutan gitu loh kak. Kalau mau pengen olahraga badminton atau pengen bersama teman tuh kayak belum legah gitu loh kak untuk mengapresiasikan ke yang lain gitu, lebih ke dianya terus gitu. baik. Salah satu cara untuk melangkah yang dilakukan adalah mulai dengan hal-hal yang membuat Mbak Fea tuh rasa senang. Aku kalau gini tuh aku rasanya tuh senang. Jadi kita tuh nggak terpacu oleh aku tuh harus membuka media sosial, aku harus melihat apakah dia udah balas chat aku atau belum. Jangan terpacu kepada media sosial. Coba Mbak Fea melakukan hal-hal yang pernah Mbak Fea lakukan ketika aku kalau melakukan ini nih aku tuh senang gitu. Coba hal-hal yang seperti itu Mbak, biar nggak terpaku oleh media sosial gitu loh Mbak. Iya kak, mungkin saya selama ini selalu fokus ke dianya, terus ke mantan saya, terus makanya saya tuh terus ke medsos, terus makanya gak fokus gitu loh kalau soal kuliah, apalagi soal pertemanan. Selalu saya menduakan mereka, saya tuh selalu jadikan dia tuh nomor satu ke saya. Saya senang Mbak Fea menyadari hal tersebut. Kesadaran itu merupakan langkah awal, langkah kecil yang paling penting mengurangi ketergantungan. Iya kak, saya ingin belajar lebih mandiri terus bisa mengontrol emosional saya. Baik, untuk minggu ini sesi konselingnya sampai di sini dulu ya. Nanti misalnya membuat target kecil atau misalnya melakukan kembali sesuatu atau kegiatan-kegiatan dulu, dan membatasi kebiasaan mengecek media sosial ya, atau pesan yang berkaitan dengan mantanmu.
biar nggak terlalu ketergantungan ke mantannya Mbak. Iya kak, bersedia kak. Bagus sekali. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa membahas kembali ya terkait apa yang Mbak rasakan ketika saya sudah menjelaskan, bukan menjelaskan, nggak, lebih ke memberikan saran solusi kepada Mbak Fea gitu. Baik kak, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Fea. Terima kasih juga karena sudah terbuka, sudah mau berbagi kepada saya pengalaman hari ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa gitu. Sesi konseling hari ini kita cukupkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangatnya sudah aku tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Behind the Scene.